Siapa di sini yang benci banget sama tukang parkir? Cung, tunjuk tangan. Kalau misalnya lu semua nanya ke gue apakah gue benci dan apakah gue punya pengalaman buruk, men, gak usah lu tanya deh. 30 tahun gue hidup di Indonesia, gue ngerasain banget kalau misalnya tukang parkir sangat amat berpengaruh buat hidup gue. Apalagi zaman-zaman 4 tahun gue jadi mahasiswa gitu ya. Zaman-zaman dimana gue ngerasa kalau misalkan duit 2000 tuh penting dan juga berharga banget. Jadi setiap kali gue pengen belanja, pengen jajan gitu ya, gue lihat kiri kanan dulu sambil ngendarin motor kan, nih ada nggak ya tukang parkirnya? Oh nggak ada, aman, melipir. Lumayan kan 2000 hemat. Terus itu gue belanja tuh, keluar-keluar, tukang parkirnya muncul entah dari mana. Gue mah bingung dah, udah kayak jelangkung, men. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Anyway, selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini gue bakal nge-share ke lu semua tentang sebuah kabar yang mengagetkan gue. Jujur, ini kabar pertama kali gue lihat di Facebook, di-share sama fanspage favorit gue dikala Anda membaca berita. Terima kasih admin. Terus habis itu gue ngeliat, adminnya nge-share tentang berita dari Kompas yang judulnya, gara-gara mengeluh parkir sepeda motor 10.000, pria di Bantul dikeroyok. Sekarang kita udah ada dalam tahap di mana tukang parkir bisa ngeroyok orang-orang yang parkirin kendaraannya. Damn. Kita bakal sama-sama memperdalam berita ini, apa yang terjadi. Soalnya ini udah diberitain juga, nggak cuma di Facebook tapi juga di Reddit. Di Twitter masih belum banyak yang ngomongin gitu ya. Tapi menurut gue ini sangat amat impactful buat gue, karena tukang parkir ini menurut gue tuh udah ada dalam tahap dimana mengganggu gitu ya. Meskipun tidak menafikan fakta kalau misalkan itu orang-orang juga butuh makan. Problemnya kayak gini, kita semua butuh makan. Pertanyaannya adalah, dari mana lu bisa mendapatkan sumber untuk lu bisa makan itu? Apakah menguntungkan satu sama lain atau justru merugikan satu sama lain? Itu loh. Tukang parkir ini menurut gue adalah sebuah entitas yang menjadi indikator kalau misalkan pemerintah kita masih belum bisa ngasih lapangan pekerjaan secara menyeluruh. Jelas gitu. Nggak cuma tukang parkir doang, kayak misalnya Pak Oga yang di jalan gitu, yang tiap kali ada puteran gitu lo harus bayar dulu gitu. Kalau misalnya nggak dibayar lu dianjing-anjingin gitu, di misu-misuhin di belakang kita sendiri gitu ya. Gue pernah tuh ngerasa kayak diomongin waktu gue muterin mobil, terus habis itu gak gue kasih. Gue ngeliat spion, dia kayak marah-marah gitu di belakang mobil gue. Gue kayak kentut juga ya. Gue juga gak ada duit kalau misalnya gue gak ngasih. Emang gue gak bisa lewat putaran ini? Emang ini putaran punya bapak lo bang? Nggak, tapi kita bakal ngomongin soal tukang parkir. Sebelum gue pengen masuk ke dalam beritanya, gue harus ngasih tahu ke lu dulu kalau misalkan ada beberapa berita yang mengatakan kalau misalkan tukang parkir ini jelas udah bisa ngebuat beberapa toko-toko, bahkan usaha-usaha yang emang dijadiin ladang parkirnya itu bisa bangkrut. Kayak misalkan berita dari CNBC Indonesia yang bilang kalau misalkan Alfamart tutup 400 gerai, tukang parkir liar ketar-ketir curhat begini. Terus kemudian gak cuma satu doang beritanya, tapi juga ada beberapa berita yang lain. Kayak misalkan dari Kompas, tukang parkir liar disebut merusak ekonomi karena membuat warung sepi. Apa kata pengamat? Dan ini menarik banget. Kita bakal baca bareng-bareng. Yang pertama dari Alfamart gitu ya. Di sini langsung kita bisa mendengar curhatan dari tukang parkirnya sendiri. Peritel modern format minimarket, Alfamart menutup 300 gerainya di tahun 2024. Kondisi ini pun mengundang perhatian juru parkir. Random banget ya. Reporternya kayak, ini ada fakta kalau misalnya Alfamart tutup nih. Kita wawancarin siapa ya? Tukang parkir aja dah. Highlight. Saya nggak tahu kalau Alfamart banyak yang tutup. Paling kalau tutup cari kerjaan lain karena nggak ada pemasukan. Soalnya saya setiap hari jaga di sini. Kata, seorang juru parkir yang ditemui CNBC Indonesia di salah satu gerai Alfamart berlokasi di Kelapa II. Sehari minimal kalau lagi ramai dapat 200.000. 200.000. Damn, 6 juta per bulan, gokil. OB, di atas UMR coy. Keren juga. Kalau sepi paling puluhan ribu tambahnya. Jadi fluktuatif gitu ya. But damn. Agus mengaku pendapatan hasil parkiran itu kemudian digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup berhari-hari. Buat masak, buat makan. Sekarang lagi 2 hari sekali masak. Apalagi kalau sudah punya anak istri, pasti ceritanya beda lagi. Kalau misalkan udah punya anak dan istri dan masih jadi tukang parkir, mending urungkan niat dulu gitu. Cari pekerjaan yang settle gitu, baru memutuskan untuk multiplayer, ya gak sih? Saya sudah jaga 3 tahun lebih. Nah ini loh problemnya. Jadi gue pernah belajar sosiologi dan ada fenomena di mana beberapa orang-orang gitu ya dalam sebuah tingkatan masyarakat itu menempati sebuah wilayah dan udah bertahun-tahun lamanya sampai pada akhirnya dia mengakui kalau misalnya itu wilayahnya dia. Padahal secara hukum, secara aturan dari negara gitu ya nggak bisa segampang itu, kecuali lu masyarakat adat yang emang udah dari lama banget sebelum ada negara ini tuh muncul. Nah ini yang akan menjadi problem buat pemerintah ke depannya gitu loh.
Di sini dibilang juga di lokasi yang sama, Ajat yang juga berprofesi sebagai juru parkir menuturkan hal serupa. Sama sih, saya juga jadi nggak ada duit kalau Alfa tutup. Di sana udah ada yang tutup juga. Dari yang saya dengar katanya duit sewanya dinaikin sama yang punya ruko, jadi dia tutup. Nggak ada kepikiran buat ikut nombokin bang. Kan itu kerjaan lu juga gitu ya, lokasi kerja lu juga. Kalau saya uang hasil parkir dipakai buat anak istri di rumah. Oh, ini yang udah nikah gitu ya, kan butuh makan juga ya. Tapi saya selain parkir kadang juga jadi pauga di pertigaan jalan sana. Sebagai informasi, Direktur Corporate Affairs, Alfamart Solihin mengungkapkan penutupan toko-toko Alfamart disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya karena tidak menguntungkan. Solihin menjelaskan toko-toko yang tidak menguntungkan tersebut salah satunya karena biaya sewa yang semakin mahal, namun tidak diimbangi pertumbuhan penjualan. Kalau misalkan tutup, pertanyaannya kenapa? Pertama, ada kenaikan sewa luar biasa daripada pemilik tempat. Penyebab utama, lalu ada pemilik tempat tidak menyewakan lagi sehingga kita tidak memperpanjang. Jadi kalau ditanya apakah yang tutup ada yang buka sebagaimana, ya saya kalau tutup 1 buka 3 tuh minimal. Toko yang buka jauh lebih banyak daripada yang tutup. Ini kan strategi perusahaan dalam hal ini. Toko-toko yang tidak berkontribusi keuntungan ya buat apa, tapi bukan berarti tutup selesai. Parkir liar. Nah, ini juga nih menarik nih. Sebelumnya, PT MIDI Utama Indonesia atau MIDI mengakui keberadaan tukang parkir liar juga menjadi isu dan sorotan manajemen, sehingga hal itu tertuang dalam strategi bisnis tahun 2024 mengenai standar dan kualitas terhadap konsumen. Memang sesuai strategi bisnis 2024 standar dan kualitas ke konsumen, salah satunya isu parkir, ungkap Direktur Legal and Compliance Alfamidi. Menurut Afid, perusahaan akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan lingkungan sekitar untuk mengatasi masalah tukang parkir liar. Kita sudah melakukan meeting, jadi parkir liar ada yang berada di lingkungan perumahan dan non-perumahan. Yang perumahan parkir liar ada yang berasal dari lingkungan dan di luar lingkungan setempat. Afid mengaku meskipun sudah diperingatkan dilarang ada parkir di kawasan gerai Alfamart dan Alfamidi, tukang parkir liar cenderung tidak menghiraukannya. Kita kerjasama dengan lingkungan setempat dan pihak keamanan akan melakukan tindakan tegas, tapi masih ada parkir liar kembali lagi. Gini, ini sebenarnya nggak cuma di gerai-gerai minimarket juga gitu ya, bahkan di landscape kota gitu, kayak misalnya di taman daerah dan lain-lain juga orang-orang jadi pada malas gitu buat berkunjung gara-gara adanya tukang parkir gitu loh. Maksudnya kalau misalnya pada akhirnya tukang parkir dikasih 1.000 doang nggak masalah, tapi itu juga kan tukang parkir liar ya, harusnya emang bener-bener nggak boleh sama sekali gitu loh. Ini bahkan keberadaannya bisa sampai ngebuat orang-orang tuh yang awalnya niatan pengen kesana jadi nggak mau lagi gitu loh. Dan ini udah ada banyak banget beritanya loh, kita nggak bisa menutup mata. Dan menurut gua pemerintah mulai sekarang udah harus bisa mulai melihat bagaimana problemnya atau masalahnya. Apakah mereka ingin lebih mendukung konsumen dan juga pihak yang emang sedang usaha di daerah, atau justru orang-orang yang lagi nggak punya kerjaan sebagai tukang parkir kayak gitu. Kalau misalnya pada akhirnya milih konsumen dan juga usaha, ya jelas lapangan pekerjaan harus disediakan buat orang-orang yang emang berprofesi sebagai tukang parkir. Ya meskipun bukan kewajiban juga, tapi enggak, itu kewajiban. Nah kalau misalnya pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk ada di site-nya tukang parkir, yang mana itu justru udah kayak lapangan pekerjaan gitu ya. Jadi pemerintah nggak usah repot-repot buat ngebuka lapangan pekerjaan, otomatis bakal ada lapangan pekerjaan baru yang tutup. Kayak misalkan ya badan usahanya sama konsumennya sendiri gitu loh. Nah kita bakal masuk ke dalam berita utama yang emang di-share sama fanspage di kala Anda membaca berita gitu ya. Jadi ini juga udah didiskusin sama anak-anak Reddit, dan menurut gue menarik banget itu omongan-omongannya. Di sini katanya ada orang yang gara-gara mengeluh parkir sepeda motor 10.000, pria di Bantul dikeroyok. Ini di Jogja ya katanya. Seorang pria berinisial TS menjadi korban penganiayaan setelah mengeluh mengenai tarif parkir yang dianggap terlalu mahal di Padukuhan Merten, Kelurahan Gading Harji, Kapanewon, Sanden, Bantul di Yogyakarta. Dikan gua tiket parkir mahal cuma ada di Jawa Barat. Oh, Jawa Tengah, Jawa Tengah. Ini isu nasional ya. Insiden tersebut terjadi pada Sabtu, tanggal 17 Mei 2025. Ini udah langsung dikonfirmasi sama Kasih Humas Polres Bantul, Inengah Jeffrey Prana Widiana, menjelaskan bahwa peristiwa ini bermula saat TS ingin menonton pertunjukan Jathilan. Oh, Jathilan ini kayak kuda lumping gak sih? Coba kita cek dulu ya. Penasaran gue. Jathilan. Jathilan coba. Oh iya betul. Ya. Ya kayak tarian-tarian kuda lumping gitu ya. Oke. Terus habis dikasih tahu sekitar pukul jam setengah 12 malam saat hendak memarkir sepeda motornya, TS diminta membayar uang parkir sebesar 10.000 oleh warga setempat. Pada saat hendak parkir, warga setempat menarik uang parkir senilai 10.000.
kata Jeffrey dalam keterangan kepada wartawan melalui telepon pada Minggu. Sebagai respon atas pemeriksaan tersebut, TS menjawab kok tidak 10 juta sekalian. Disindir. Man, itu savage sih menurut gua. Ya, bukannya mikir gitu ya, tukang parkirnya malah memutuskan untuk emosi dan langsung ngegebugin. Anjir, sumpah sedih banget. Akibatnya TS mengalami luka pada bibir bagian bawah, luka di kepala, dan merasa pusing. Dari keterangan yang diperoleh, TS dipukuli oleh sekitar 5 orang. Sudah melapor ke Polres Bantul untuk proses hukum selanjutnya, tambah Jeffrey, dan kasus ini kini dalam penanganan pihak berwajib untuk menyelidiki lebih lanjut dan mengambil langkah hukum yang diperlukan. Oh, jelas harus. Gila loh. Sampai dipukulin itu udah visum kan? Kena itu berlima, harusnya diringkus lah. Jadi gini loh, kayak gue pernah punya kejadian lucu ngomongin soal tukang parkir. Kan gue tinggal di komplek gue yang sekarang ini kan udah sama kayak umur gue gitu, 30 tahun. Dan gue inget banget ada Alfamart di daerah rumah gue, di komplek rumah gue yang emang muncul tuh sekitaran kira-kira 15-20 tahun yang lalu gitu. Gue hadir ketika ada peresmian Alfamartnya buka gitu. Sampai sekarang. Nah, jadi sekitar 15 tahun itu gue bolak-balik Alfamart gak ada problem. Akhir-akhir ini setahun 2 tahun yang lalu gitu ya, mulai dari setahun 2 tahun yang lalu, tiba-tiba ada tukang parkirnya. Gue kaget kayak, bang lu siapa bang? Gue kan orang sini ya, gue tahu sebenarnya orang-orang mana aja yang pada akhirnya tinggal di komplek ini. Gue ngeliat kayak tiba-tiba ada tukang parkir, ini orang dari mana gitu. Terus dia minta duit kan ke gue kan. Ya minta duitnya nggak pakai ngomongan kayak gini aja lagi. Terus abis itu gue langsung nengok kan orangnya, lanjut bilang kayak, bang, gue 30 tahun tinggal di sini kayaknya masih belum kenal abang deh. Abang tinggal di mana bang? Blok mana? Terus itu abangnya kayak, oh abang orang sini, yaudah bang lanjut ya bang, lanjut. Lah masa kita harus pakai kartu warlock dulu baru nggak bayar tukang parkir gitu kan, sedih gitu pada akhirnya. Menurut gue kalau misalkan ini terus dibiarin bakal jadi problem juga sih ke depannya. Jadi sebisa mungkin pemerintah harus bisa ngelihat kalau misalkan permasalahan tukang parkir ini nggak bisa semata-mata ya permasalahan sepele doang. Bahkan udah bisa ngefek ke yang punya usaha dan juga konsumen-konsumen sendiri. Kayak gitu. Budaya Indonesia ya, kita nggak tahu sebelum kita ngerasain sendiri gitu bagaimana dampak dari sebuah fenomena yang emang kurang enak buat kita rasakan. Jadi gimana tanggapan kalian semua? Gua pengen tahu segala macam cerita kalian tentang tukang parkir. Atau mungkin ada yang terkait yang tukang parkir, saya tulis di kolom komentar. Kita bakal berdebat di sana. Terima kasih banyak udah nontonin video ngopi. Sampai jumpa lagi di next video. Stay clean and sound.